Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam latis. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih juga pada teman-teman yang terus mengikuti YouTube saya. Terima kasih juga yang telah mengikuti dari awal dari awal video hingga terakhir, dan terima kasih juga yang telah subscribe, like, share, dan komen. Nah, malam ini kita bicara tentang ide. Alam ide adalah sebuah konsep yang dimunculkan oleh manusia untuk membuat sesuatu hal yang belum nyata. Jadi ide itu adalah sebuah konsep atau sesuatu yang dia ingin lakukan, jadi harus difikirkan lebih dahulu dalam segala halnya. Nah, jadi tapi dalam ide juga kita juga nggak bisa meninggalkan beberapa hal seperti aktivitas kita dalam memberikan vitamin pada otak untuk berpikir, seperti membaca buku, menulis, dan diskusi. Nah, di sisi lain juga bahwa kita juga dalam dunia ide membutuhkan yaitu kesigapan dalam melihat sesuatu yang baru, hingga jadi ide ini menggerakkan kita untuk membuat sesuatu yang kita anggap baik, bagus, dan juga baru. Jadi seperti itu. Nah, jadi alam ide ini merupakan sebuah hal yang harus ada pada setiap orang-orang yang ada di yang membaca yang kita ingin munculkan dalam sebuah ide atau alam pikiran. Jadi alam pikiran itu hanya bentuknya dalam konsep. Nah, dalam konsep itu kita atur, kita sistematis, kita buat dalam bentuk tulisan atau kita lempar kepada teman-teman hingga dia menjadi sebuah untuk mewujudkan itu kita membutuhkan ruang gerak. Gerak inilah yang harus kita kuatkan. Nah, di sisi yang lain juga alam ide selalu membawa kita pada sesuatu hal yang memang kadang-kadang tidak masuk akal dalam pikiran orang lain. Ya, karena itu alam ide ini adalah kita yang memiliki konsep tersebut. Jadi mereka tidak pernah melihat, mereka tidak bisa memahami sebelum kita menjelaskan secara utuh. Nah, inilah yang selalu terjadi dalam lingkungan kita, di sekitar kita. Jadi alam ide ini dia harus diwujudkan. Jadi alam ide ini bukan segala sesuatu yang hanya bentuknya stagnan atau diam atau beku atau selesai dalam pemikiran, tidak. Jadi dalam sebuah konsep, dalam sebuah alam ide ini terus bergerak dia. Nah, dalam mewujudkannya itulah dibutuhkan alat gerak. Alat gerak itu, jadi alam ide itu bukan hanya sekedar seperti pembentukan mobil, pembentukan kereta, atau benda-benda yang bisa digunakan oleh orang, tapi bisa juga digunakan dalam bentuk tulisan. Jadi alam ide itu merupakan mengajak kita untuk berkreativitas dalam bentuk tulisan. Ini seperti itu. Nah, dalam melakukan hal ini kita membutuhkan kekuatan diri kita untuk menggerakkan tubuh kita agar kita melakukan sebuah bentuk untuk menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu. Nah, jadi alam ide ini selalu dia bermain di lingkungan-lingkungan yang seperti tentara. Jadi segala hal yang berbentuk, tapi kebanyakan itu bermain di dunia intelijen dan tentara, karena ide-ide itu tiba-tiba muncul yang telah disiapkan oleh tim, yaitu bagian dari biasanya litbang, penelitian dan pengembangan. Nah, disitulah mereka bermain dalam dunia ide, mereka bermain dalam dunia konsep, mereka membuat sebuah coret-coretan
Nah, lalu dikanvaskan menjadi sebuah bentuk yang mereka pikirkan. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang sesuatu, di dalam ide ini selalu bermain di luar mainstream. Dia di luar lingkungan yang telah ada, atau yang tersusun, atau yang telah terbentuk. Nah, kadang-kadang ide itu juga dia bisa menghancurkan mainstream atau alam yang telah ada, atau sebuah pemikiran yang telah ada. Jadi memunculkan sebuah hal yang baru. Inilah yang terjadi. Nah, di sisi yang lain juga kita juga mengalami sebuah sebuah destruksi kepada hal-hal yang lama seperti itu. Karena apa? Dia menghancurkan yang lama, menghancurkan segala sesuatu yang bentuk lama menjadi sesuatu hal yang baru seperti itu. Alam ide itu bukan hanya sesuatu hal yang terbaru, tapi juga bisa yang lama lalu diakomodasi menjadi yang baru. Itu alam ide bermainnya seperti itu. Nah, jadi alam ide ini adalah sebuah bentuk atau eh, sebuah sebuah pemikiran-pemikiran yang akhirnya mengajak orang untuk membentuk hal-hal yang baru, membuat sesuatu yang baru, dan juga memberikannya pada bentuk tulisan atau bisa juga benda seperti itu. Nah, tapi alam ide ini membutuhkan segala sesuatu sebelumnya. Seperti apa? Seperti sebelumnya kita harus mengembangkan sesuatu yang kita eh, makanan dalam otak kita. Seperti apa? Nah, dalam tubuh manusia itu ada 3 hal, yaitu godop. Godop ini adalah bentuknya merupakan keinginan, kehendak. Lalu juga yang kedua nafsu, suka, benci, rindu, suka. Jadi segala sesuatu yang ingin kita lakukan. Nafsu itu bentuknya itu segala sesuatu yang kita ingin lakukan. Nah, lalu diolah oleh akal kita, yaitu akli. Nah, jadi ketiga hal inilah yang harus ada dalam proses untuk pengadaan sebuah konsep atau sebuah ide. Nah, sesudah ini ada, nah untuk pengembangan kita membutuhkan energi otak untuk memunculkan sebuah kreativitas. Seperti itu. Dalam hal apa? Seperti kita bermain dalam literasi, diskusi, dan juga aktif di lingkungan, hingga itu akan ada kalimat-kalimat orang lain yang membuat kita terangsang untuk melakukan sebuah hal-hal baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi butuh proses diri. Itu yang paling penting. Proses diri inilah yang harus kita kuatkan dalam diri. Untuk apa? Untuk tidak pernah putus asa. Nah, dalam hal seperti ini, setelah kita menguatkan diri kita dalam godop nafs dan akli, itu dikuatkan pada diri kita, lalu kita juga bergaul dengan lingkungan, kita lalu mendengarkan apa yang mereka katakan, lalu kita membuat konsepnya, lalu kita berdiskusi seperti itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hal-hal yang baru, yang ada apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, itu dalam konsep itu ada sesuatu hal yang baru yang ada manfaatnya untuk orang banyak. Seperti itu. Jadi ide ini bukan hanya sekedar keisengan, tapi ide ini adalah hasil kreativitas yang dibuat oleh diri untuk kepentingan diri dan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi dalam ide inilah yang harus kita kuat. Jadi sebelum kita membuat sebuah ide, itu tadi 3 hal ini harus kita kuatkan. Lalu kita juga membaca, berdiskusi, menulis. Nah, seperti itu. Nah, atau bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa benda, bisa berupa kalimat, bisa berupa tulisan.
seperti itu. Ide itu adalah segala sesuatu, hal-hal yang baru yang ada di dalam diri kita yang kita keluarkan untuk orang banyak, seperti itu. Itulah ide, idea misalnya. Nah, jadi 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 konsepnya itu harus dilalui dengan alam ide dulu. Nah, jadi alam ide inilah yang mendorong, tapi dia harus dimunculkan dari dalam diri kita. Kita menggunakan tiga kekuatan dalam diri kita, yaitu godab, nafs, dan akli. Nah, konsepnya tergodok dalam akal. Pertama adalah keinginan, lalu munculkan rasa suka pada diri, lalu digerakkan oleh pemikiran. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita kuatkan pada diri kita. Nah, di sisi yang lain juga, ide ini bisa juga menguatkan kita untuk membuat hal-hal yang membahagiakan diri, lalu juga bisa membahagiakan orang lain. Nah, jadi positif itulah yang muncul untuk menguatkan diri kita dalam keadaan yang kacau seperti itu. Nah, jadi membuat sebuah keyakinan pada diri kita, membuat kepercayaan pada diri kita itu ada, seperti itu. Nah, jadi ide-ide itu juga akan menguatkan mental kita, menguatkan sisi aktivitas kita, menguatkan keinginan kita, menguatkan rasa suka kita, seperti itu. Nah, jadi alam ide itu bukan hanya sekedar memberikan sesuatu pada orang, tapi bisa dikenakan pada diri kita, seperti itu. Nah, jadi alam ide ini merupakan, tapi kita harus memiliki kesukaan pada diri dulu. Apa yang kita sukai pada diri kita, itulah yang kita lakukan. Keinginannya apa, lalu munculkan rasa suka, bentuk dalam sebuah pemikiran, lalu gerakkan dalam sebuah tulisan atau dalam bentuk benda, seperti itu. Nah, jadi itulah yang menguatkan mental kita, menguatkan diri kita, dan juga membuat diri kita tuh munculnya sesuatu dalam diri kita itu apa? Kepercayaan diri, self confidence, dan juga melatih otak kita untuk terus bekerja, seperti itu. Jadi alam ide ini merangsang kita untuk untuk mengacu pada sebuah tujuan yang positif. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi alam ide ini juga bukan sebuah hal yang kecil. Alam ide ini tapi memiliki sebuah pemahaman yang sangat kuat. Itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus kita mulai pada diri kita. Seperti itu. Kebanyakan alam ide itu ketika adanya alam ide itu ketika kita memiliki itu tadi, keinginan, munculkan rasa suka, diolah dalam akal. Nah, interaksinya adalah luar rumah, di luar rumah, atau di berbagai macam tempat. Jadi kita harus sering keluar, kita harus sering melihat orang, kita sering bergaul dengan orang, silaturahmi, segala macam. Nah, itu bisa kita ambil hal-hal yang baru dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi gitu. Nah, bentuknya itu terserah. Nah, tapi di sini yang kita bicarakan adalah tentang sebuah kepercayaan diri terhadap menulis. Ini yang harus kita kuatkan pada diri kita. Nah, jadi ide-ide yang muncul itu bisa kita persembahkan, bisa kita wujudkan dengan tulisan,
seperti itu, dengan tulisan, bisa juga dengan diskusi, bisa juga dengan obrolan. Nah ini kita lempar kepada teman-teman kita, tapi dalam bentuk yang sudah ada. Jadi ide itu, keberadaannya itu dari dalam diri kita, seperti itu, adanya dalam diri kita, dimunculkan rasa ingin mengeluarkan sesuatu yang baru, yang 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 kita inginkan, lalu sukai apa yang kita inginkan itu, lalu kreativitaskan dalam logika kita, nalar kita, lalu wujudkan dalam tulisan, seperti itu. Nah, jadi menulis itu adalah segala sesuatu berdasarkan alam ide kita. Nah, jadi sebenarnya menulis itu adalah sebuah hal kemudahan. Nah, yang seperti dasar awal tadi, keinginan dulu yang kita kuatkan pada diri kita. Lalu yang kedua adalah apa? Setelah keinginan itu ada, sukain dulu apa yang harus kita kerjakan. Seperti apa? Nah, dalam alam ide ini selalu kita berinteraksi dengan buku, berinteraksi dengan orang-orang yang paham dengan masalah yang kita ingin angkat. Kita juga harus berdiskusi, ngobrol, dan segala macamnya. Lalu kita juga setelah berdiskusi itu kita juga melaksanakan apa yang kita inginkan agar terwujud menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi menulis itu adalah bagian dari bagian dari proses hidupnya manusia lewat ide, seperti itu. Jadi dalam menulis itu yang kita munculkan cuma dua hal. Pertama apa? Keinginan. Kedua suka. Nah, alat daripada keinginan dan suka ini adalah kita membiasakan diri kita berinteraksi dengan literasi, dengan tulisan, dengan teks buku, seperti itu. Bisa aja kita tandai yang kita suka, tulisan-tulisan yang kita suka, seperti apa, kalimat-kalimat yang memiliki arti bagi diri kita, itu tandain aja pakai stabilo atau pakai garis bawah atau quote and quote atau segala macam gitu bisa pakai, seperti itu. Nah, jadi dalam buku itu pun kita harus menyukainya. Jadi dalam menulis itu kita harus memperkuat diri kita, keinginan kita dulu yang kita dorong, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kita munculkan rasa suka. Karena ketika suka itu sudah ada, itu akan membuat kita nggak ada beban dalam melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, lalu munculkan ide dari akal kita dan nalar kita dari apa yang telah kita inginkan dan kita sukai. Nah, jadi menulis itu sebenarnya mudah, tapi kita harus awal dari diri kita dulu, seperti itu. Nah, ide itu selalu muncul berdasarkan keinginan, berdasarkan suka, lalu dia diolah dalam nalar, seperti itu yang terjadi dalam logika. Nah, inilah yang harus kita perkuat bersama, agar apa? Agar kita tidak melenceng dari apa yang kita telah idekan dalam akal kita. Nah, tapi dalam hal ini nanti takut salah, takut ini, nggak usah dipikirkan itu. Yang kita pikirkan cuma satu, menulis lebih dahulu. Karena reaksi itu akan muncul dari luar diri kita, seperti itu. Yang paling penting itu kita bebaskan aja. Nah, jadi setiap tulisan-tulisan itu dihasilkan dari keinginan, suka, dan baru keinginan suka dengan alat yang telah kita punyanya, apa, buku, medianya, koran, majalah, atau apapun bentuknya. Nah, lalu ide itu kan muncul dengan sendirinya melalui apa yang kita ketahui. Tulis apa aja, mau puisi, mau novel, apapun. Gunakan media-media yang telah ada seperti Facebook, IG, lalu Twitter dan lain sebagainya, Instagram. Tulis apa yang kalian mau. Reaksi itu biasa, membenci,
membenci, memaki itu biasa. Kita harus membiasakan juga ketika kita melemparkan ide pada orang akhirnya kita dikecam, itu sudah biasa. Seperti itu. Yang penting dalam setiap tulisan yang kita buat itu memiliki orang memahami apa tujuan dari tulisan kita. Yang paling penting itu adalah menggerakkan tangan kita ini terus menerus. Tulisan kita satu selesai, lalu kita lanjut lagi berapa hari selanjutnya, atau seminggu selanjutnya, atau sebulan selanjutnya, pokoknya nulis seperti itu. Nah, jadi dalam tulisan, dalam membuat sebuah tulisan itu, apapun yang kita idekan tulis saja, biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi alam ide ini bukan sebuah hal yang tidak bisa kita sepelekan. Seperti itu. Jadi jadi akhirnya yang kita lakukan adalah gerak. Yang penting gerak kita itu yang kita kuatkan agar bisa terhamparnya ide-ide yang ada pada akal kita. Seperti itu. Nah, jadi dalam menulis, dalam memperkuat ide kita pun memerlukan alat yang lainnya, yaitu apa? Keyakinan pada diri kita bahwa kita mampu. Nah, ini harus kita kuatkan. Kita mampu, kita bisa, dan kita pasti bisa. Yang penting adalah, yang paling pertama yang kita lakukan adalah keinginan kita dulu. Kuatkan keinginan itu. Lalu yang kedua apa? Suka pada apa yang akan kita lakukan. Lalu apa? Canangkan dalam akal, dalam nalar kita, ide ini harus bergerak. Nah, tersusunlah ide itu, nulis. Seperti itu. Nah, karena salah benar itu bukan kita yang menentu, yang melihat, tapi orang lain. Nah, tapi benar dan salah itu bisa kita satukan menjadi benar ketika kita adanya sebuah dialog dalam sebuah komen atau apa segala macam. Nah, jadi kita jangan pernah takut salah lebih dahulu sebelum kita melemparkan konsep apa yang ada pada diri kita. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, lakukan. Nah, jadi ide-ide ini pun banyak dilakukan oleh orang-orang sebelum-sebelum kita. Seperti siapa? Seperti seperti Cokroaminoto, lalu Bung Karno, lalu Soekarno dan Malaka, Hatta, dan banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, ini pun dalam tulisan kita bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang menderita karena ditindas orang. Nah, akhirnya bergerak. Tulisan itu adalah ruang untuk kita mengungkapkan atas ketidaksukaan kita pada sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu. Jadi tulisan itu sangat mempengaruhi, karena setiap tulisan-tulisan itu melekat pada akal orang yang membaca. Seperti itu. Jadi jangan pernah mengecilkan arti tulisan. Nah, jadi disinilah ruang geraknya. Inilah arti dari sebuah tulisan, karena dia memiliki makna-makna yang orang ketika membacanya, ketika dia paham, gitu, dia pasti akan gerak, dan orang itu akan memahami apa tujuan dari sebuah tulisan yang kita buat.
seperti itu. Nah inilah yang telah terjadi. Jadi banyak tokoh-tokoh dunia itu melakukan sebuah perubahan dunia ini melalui sebuah konsep ide. Leonardo da Vinci, dia membuat berbagai macam lukisan, lalu dia membuat berbagai macam alat-alat yang dibutuhkan manusia. Lalu dia juga membuat berbagai macam bentuk dari peralatan militer. Demikian juga seperti negara juga. Negara itu berdasarkan dari sebuah ide. Seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan Habermas. Jadi berdirinya sebuah kota atau negara itu berdasarkan pertemuan dua pasar. Jadi berkumpulnya orang dalam sebuah pasar. Nah itulah akhirnya mereka menjadikan ini sebuah dari obrolan inilah akhirnya membuat sebuah wilayah baru menjadi kesepakatan bersama. Ya, seperti itu. Jadi negara itu pun dikreasi oleh ide seperti yang dikatakan Habermas, bahwa kota itu berasal, keberadaan sebuah negara atau kota itu dikreasikan dari orang-orang yang pasar, pertemuan di pasar. Seperti itu. Saya lupa bukunya, udah lama saya baca buku ini, saya lupa judulnya. Itu Habermas. Nah jadi seperti itu. Lalu juga seperti perjuangan bangsa inilah. Jadi ada tiga generasi, yaitu zamannya siapa ya, sebelum Hosokaminato itu saya lupa namanya. Dulu diawali, tunggu dulu deh. Jadi pertama yang membuat itu tentang Indonesia itu Multatuli, yang dia bahas tentang di Rangkas yang terjadinya sebuah penindasan kekuasaan terhadap masyarakat oleh para penguasa, para bangsawan dan juga orang kolonial. Kolonial memanfaatkan para bangsawan ini dalam ketundukan mereka untuk menaklukkan atau menjajah sebuah wilayah. Nah lalu disinilah dia menulis, menamakan dirinya itu Multatuli atau Deusdeker. Deusdeker inilah nama aslinya. Lalu dia menjadi asisten residen Lebak itu cuma berapa bulan karena dia tidak tega melihat masyarakat ditindas demikian sadisnya. Nah hasil dari bukunya Deusdeker ini Max Havelaar itulah. Jadi bukunya Deusdeker ini, Multatuli ini menghasilkan apa? Akhirnya muncullah adanya pendidikan pada bangsa ini. Jadi pergerakan pendidikan pada bangsa ini dimulai dari ide yang dimunculkan oleh bukunya Multatuli dengan judul Max Havelaar. Seperti itu. Jadi ide ini menghasilkan segala sesuatu yang sangat besar. Lalu muncul lagi Tirto Adisuryo. Dia menggunakan ide-idenya itu untuk memberitakan penderitaan bangsa ini melalui koran-koran yang dia buat. Nah, jadi Havelaar menghasilkan sebuah sistem pendidikan, walaupun masih sistem pendidikan Belanda, tapi walau bagaimanapun sudah ada kreativitas dalam berpikirnya masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah lalu Tirto Adisuryo membuat koran, dia memberitakan keadaan penderitaan masyarakat di bawah. Nah lalu muncul lagi Hosokaminato yang bergerak tentang kesepakatan bersama dalam membangun ekonomi masyarakat, walaupun tidak bentuknya ke negara, tapi dia sudah membangun sebuah ciri khas baru, yaitu melawan sebuah penindasan ekonomi yang dilakukan oleh para kolonial imperialis seperti itu. Nah, Hosokaminato adalah orang yang pertama sekali dalam
dalam pergerakan bangsa ini berhasil membangun, dia mengumpulkan orang dari berbagai daerah sekitar 10.000 orang dalam sebuah lapangan, dan itu dari macam daerah. Ini hasilnya House Cokro Aminoto. Nah, lalu setelah banyaknya orang-orang yang sekolah di Belanda, sekolah di Indonesia, muncul lagi, yaitu Partai Komunis Indonesia yang dibawa oleh Semaun, atau memang dilatih oleh Sneffield, ISDV. Lalu mereka masuk ke kelompoknya House Cokro Aminoto. Akhirnya Semaun mempengaruhi, akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu SI Merah dan SI Hijau. SI Hijau dipimpin Agus Salim, SI Merah dipimpin oleh Semaun. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya sebuah Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi ini pun dalam bentuk ide awalnya, dalam bentuk konsep. Jadi bukan sebuah bentuk langsung jadi, tidak gitu, seperti itu. Nah, inilah yang telah terjadi. Jadi dari berbagai macam gerakan tersebut, maka muncullah akhir partai, yaitu Partai Komunis Indonesia. Dan ini orang yang pertama juga yang menggunakan kata Indonesia dalam sebuah gerakan. Nah, ini perlawanan yang awal. Nah, itulah akhirnya muncullah tokoh Semaun, Nyoto, seperti itu. Semaun, terus Alimin, terus Tan Malaka, terus siapa lagi, dan lain sebagainya. Nah, Tan Malaka berhasil membuat sebuah konsep dalam sebuah perjuangan menggerakkan bangsa ini. Nah, Tan Malaka melakukan sebuah gerakan, mengadakan sebuah ide untuk melakukan gerakan demonstrasi melalui tulisan yang dia bawa. Nah, seperti itu. Jadi dia melakukan sebuah demonstrasi di wilayah-wilayah yang banyak orangnya. Lalu dia memperhatikan sekelilingnya bagaimana reaksi orang ketika ada demonstrasi ini, sampai merekrut anggota-anggota baru untuk anggota PKI. Nah, PKI ini bergerak terus, akhirnya bikinlah SR. Tan Malaka membuat sekolah rakyat yang masyarakat yang memang tidak sekolah bangsawan, tapi Tan Malaka membuat sekolah-sekolah baru di wilayah Semarang, Bandung, Surabaya, berapa daerah lainnya lah gitu kan. Nah, berhasil lah Tan Malaka. Nah, tapi nggak lama dia lari karena ditangkap Belanda. Dia mau dibuang ke ND, dia minta ke Belanda. Seperti itu yang terjadi. Nah, lalu 1925 PKI. Nah, setelah Tan Malaka keluar Indonesia, maka muncullah golongan baru ini, yaitu yang di bawah pimpinan Semaun, di bawah pimpinan Musuh dan Alimin. Mereka bertemu di sebuah candi 1925 untuk melakukan sebuah gerakan. Nah, tapi Tan Malaka menentang ini. Kenapa? Karena bagi Tan Malaka pergerakan tanpa rakyat itu nonsen. Makanya muncullah buku dia bernama Aksi Massa. Nah, jadi pergerakan itu harus sejalan dengan gerakan masyarakat. Karena tanpa bantuan masyarakat, hanya sebuah mimpi mengadakan sebuah gerakan seperti itu. Nah, tapi mereka tetap ngotot. Nah, akhirnya Tan Malaka terlihat bahwa ini digerakkan oleh komunisnya Uni Soviet. Nah, Tan Malaka tidak suka seperti itu. Lalu dia menentang apa yang dilakukan oleh Alimin dan Musuh. Akhirnya Tan Malaka menyatakan dirinya tidak lagi menyukai komunis Soviet. Nah, lalu dia buatlah ketika dia di Singapura. Nah, jadi pertemuan antara Musuh, Alimin dan Tan Malaka ini di Malaysia, di Singapura. Tanah Merah itu namanya dulunya. Jadi ide-ide itu berasal dari seperti ini. Gitu. Nah, lalu muncullah
Nah setelah PKI akhirnya 1927 26 mereka bergerak di daerah Surakarta, akhirnya bisa ditumbangkan. Lalu 1927 mereka gerakkan lagi di Sumatera Barat, akhirnya tertangkaplah sekitar 30.000 orang yang ikut terlibat dalam pemberontakan itu, akhirnya dibuang ke berbagai daerah termasuk Pulau Buru, pulau di Irian Jaya sana. Lalu tersisa kosonglah wilayah yang telah selama ini dikuasai oleh mereka. Pemimpin-pemimpin pada nggak ada, karena apa? Karena udah diungsikan oleh Belanda. Nah, lalu Soekarno melalui ide juga. Nah, 1927 28 27 jadi setelah selesai pemberontakan PKI ini 1926-27, nah di Belanda Semaun menyerahkan segala sesuatu, hak-hak seperti gedung, percetakan dan sebagainya diserahkan kepada Muhammad Hatta dan diberikan kepada, baru muncullah kaum nasionalis. Jadi pergerakan bangsa ini merunut dari awalnya. Jadi tidak ada pertama tidak memiliki bentuk golongan. Lalu ke pertama itu hanya individu. Lalu pas masa pada masa Hos-Cokroaminoto ini mereka ingin menggerakkan orang-orang Islam biar bisa mampu hidup bukan di bawah tekanan tapi memiliki kesejahteraan. Nah tapi ternyata tidak bisa juga kan gitu. Akhirnya pecah ini SI, Serikat Indonesia ini. Nah akhirnya pecah lah, akhirnya pimpinan Gus Salim, Hos-Cokroaminoto ditangkap. Nah ini dipimpin oleh Semaun PKI-nya. Nah ini seperti itu yang terjadi. Nah tapi gerakan untuk berpikir terus bergerak. Akhirnya 1927, 1926, 1927 baru terjadi sebuah hilang, mereka dibawa oleh Belanda hingga 30.000 orang. Itu bisa kawan-kawan baca di bukunya Itachi, ya, saya lupa namanya itu. Nah itu bundel buku dari yang diterjemahkan oleh Imam Farid, himpunan mahasiswa Ciputat. Nah itu yang saya dapatkan. Jadi siapa penulisnya saya lupa itu, Hitachi apa itulah namanya, jadi orang Jepang. Nah setelah itu baru 1927 setelah PKI muncul kaum nasionalis. Nah jadi ini pun dari konsep awalnya. Nah terus nasionalis berdiri bergerak, mereka akhirnya Soekarno memimpin Indonesia, Hatta memimpin di Belanda. Nah akhirnya Soekarno mengatakan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Nah Soekarno dari 1927 hingga 1929 1929 nggak salah saya ditangkap, lalu dia keluar pada tahun 1931. Nah dia mendirikan partai di sini, yaitu Partai Nasionalis Indonesia PNI. Nah lalu Hatta juga mendirikan di Belanda PNI juga, tapi Pendidikan Nasional Indonesia bersama Syahrir. Nah lalu mereka membuat konsep masing-masing berjalan di Belanda dan di Indonesia. Indonesia BP Soekarno, tapi terus Indonesia di Soekarno ditangkap, PNI bubar, lalu 1930-an atau 31 gitu Soekarno dibebaskan kembali, lalu muncullah partai Parindra, Partai Republik Indonesia Raya. Tapi nggak lama Soekarno ditangkap lagi. Nah jadi peranan Soekarno itu hilang di sini. Jadi 1930-an hingga 1942 Soekarno tidak pernah ada eksistensinya dalam pergerakan bangsa ini, walaupun dia hanya menulis surat pada teman-temannya tentang gerakan-gerakan. Nah, tapi tetap ide yang dia mainkan
seperti itu. Nah lalu 1942 hingga bersatulah Soekarno, Tan Malaka, Syahrir, lalu pecah lagi antara Soekarno dan Hatta dan Tan Malaka, Syahrir dan Tan Malaka, Soekarno sendiri